lagi di Isyurality, masih bersama dengan Denas Malvinas. Sebelum ngobrol kita minum dulu ya, silakan. Saking serunya Aku traktir kamu minum nih. Tapi nanti gantian kalau ke Black Canyon aku ditraktir ya. Tetap gratisan ya. Seger banget. Oke, kalau kita ngomongin lagi nih tentang pekerjaan, Denas ini kan di top management. Tadi katanya ini banyak sekali anak buahnya yang laki-laki. Pernah nggak suatu saat ngasih tahu dan mereka tuh, apaan sih lo, kayak gitu tuh, kayak nggak mau denger gitu, pernah? Sering banget. Jadi terutama biasanya buat tim-tim yang baru ya, yang baru dan sudah punya pengalaman di bidangnya. Ya. Saya ngerekrut seorang executive chef. Dia tuh sudah pengalaman executive chef, dan chef itu kita tahu lah rata-rata kan pasti cowok. Ya. Terus Ganteng nggak? Mbak, ini pertanyaan tambahan kalau mau main ke sana. DM lagi ya. Oh iya, oke. Jadi karena mereka beranggapan bahwa posisi chef itu kebanyakan laki dan dia punya experience yang di situ. Pada saat kita memberikan arahan sesuai dengan SOP yang di tempat kita, itu underestimate pasti. Underestimate tuh kayak gimana? Dia nunjukin nggak? Hah, gitu atau? Jadi kayak nggak mau menerima suggestion atau arahan dari saya, gitu. Karena dianggapnya lo orang operasional mana tahu sih caranya masak, lo mana tahu sih kitchen management. Oke, saya stop dulu. Ini pertanyaan yang lain lagi. Nanti kita lanjutkan itu ya. Pertanyaan yang lain lagi. Perempuan biasanya membawa feeling daripada otak. Dia begitu ya. Nah, bisa jadi ketika mungkin Denas ngasih tahu, kemudian dia menjawab atau memberikan sebuah ekspresi yang menurut laki-laki, oh oke lah, ini cuma ekspresi gue aja. Cuman karena biasa lah perempuan kan kita pasti bucin ya, nggak bucin. Selalu mikirnya pakai feeling gitu. Pernah nggak ngerasa bahwa oh ya mungkin ini cuma feeling aku aja ngerasa gitu? Pernah nggak? Pernah lah. Kalau pas lagi kita moodnya lagi nggak enak ya, itu pernah. Cuman saran saya buat para perempuan-perempuan di tempat jangan lihatnya aku dong, lihatnya ke situ para perempuan-perempuan gitu. Mbak Gadis juga kan? Iya. Oke. Jadi tipsnya itu buat perempuan-perempuan yang pengen sukses di karirnya, balance-kan antara mood dengan profesional kerja. Udah, mood itu nggak akan punya peranan 90% di pekerjaan profesional. Jadi memang kita benar-benar harus menggunakan logika dan rasional pikiran kita gitu. Karena kalau mood, posisinya sebagai manajemen di leader atau di top manajemen lah, mempengaruhi pada decision, dan itu akan mempengaruhi dalam satu kesatuan teamwork di unit usaha perusahaan tersebut. Iya. Dan saya sadar diri saya nggak bisa karena mood saya ini mood swing banget. Bisa-bisa pas aku jadi bos, aku tersinggung sedikit aku pecat itu ya. Jadi nggak bagus untuk berkesinambungan di sebuah perusahaan gitu kan, ya kan? Itu the kunci. Iya. Para perempuan pekerja tetap bisa sukses menunjukkan capability-nya dalam memimpin, dalam bekerja itu dengan profesionalisme, dengan membedakan itu di mood dan rasionalisme. Oke, nah tadi pada saat ngasih tahu chef, dia tidak terima, kemudian apa yang kamu lakukan? Dipecat? Oh enggak. Saya bukan tipikal leader yang kalau lo nggak terima saran gue PHK, enggak. Jadi itu kunci dari perempuan juga, bahwa leader kalaupun bisa menegur, karena kita tahu kita jadi manajemen itu kan karena kita beruntung dengan usaha kita bahwa kita step forward dan lebih ya. Jadi memang karena kita memberikan arahan karena sebenarnya kita lebih tahu. Dan bagaimana caranya? Ya kita tunjukkan itu. Bahwa aku nggak bisa SOP seperti ini, gue bisa bikin SOP-nya. Gue bisa kitchen management. Gue bisa, tapi karena gue hire dulu, kamu yang jalani. Ini SOP saya. Jadi menunjukkan bahwa memang kita tidak hanya sekedar omdo. Sebagai leader itu nggak boleh memang. Jadi memang sebenarnya kita tahu strategik, dan itulah yang dilimpahkan untuk menjadi eksekutornya. Oke, plus minus sekarang nih ya, plus minus. Jujur-jujuran aja. Perempuan kalau terlalu banyak bekerja, perempuan punya kekuasaan, itu sudah pasti ada minusnya. Betul. Minusnya adalah dia akan egois, lebih egois satu. Kemudian benar. tidak menggunakan feeling, lebih banyak menggunakan otak. Yang artinya adalah kalau biasanya perempuan itu dengan belas kasihnya, pikiran yang lembut, ini akhirnya dia tuh ke distract untuk berpikiran seperti laki-laki. Udah tek, udah gue nggak peduli ya, harus ini itu segala macam. Kemudian yang ketiga adalah ketika perempuan itu mandiri dan perempuan bekerja, perempuan punya posisi selain tadi egois, nggak memakai feeling, kadang-kadang dia juga tidak memperhatikan untuk dirinya. Dirinya maksud aku kayak kamu tuh udah nggak mikir untuk berkeluarga kapan ya? Ya udahlah ya, kapan-kapan. Itu benar nggak? Dari ketiga yang aku bilang ini mana yang yes, mana yang no?
Kalau itu sebenarnya lebih personal sih. Ya. Jadi kuncinya adalah sebagai perempuan kalau memang dia bisa membalance. Ini kita nggak ngomong sisi dari gerakan feminisme nih ya. Kita ngomong setiap perempuan adalah tetap pada kodratnya. Ya. Ya, dengan kodratnya sebagai kalau memang sudah menikah sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri gitu ya, balancekan gitu. Tapi kalau yang misalnya masih single gitu, you have choice gitu. Jadi pilih karir atau lo mau pilih segera berkeluarga gitu. Semua ada plus minusnya. Pada saat karir yang dikejar berarti ada masa yang dikorbankan seperti Mbak Gadis tadi bilang, akhirnya tidak memikirkan menikah. Tapi kadang-kadang sebenarnya banyak kok. Ya bukan, aku nggak nanya orang lain, nanya kamu gimana ke depan? Ke depan tetap lah. Ya. Ada rencana menikah? Ada. Kapan? Belum tahu ya. Oke, baik. Ini salah satu nih pemirsa, kalau kita ngomongin tentang wanita bekerja, sudah enjoy dengan pekerjaannya, punya segala sesuatunya. Kadang-kadang ada satu stigma masyarakat yang mengatakan gue nggak butuh laki, udah selesai. Hidup sendiri juga aku sebenarnya bisa, nggak akan kekurangan kasih sayang karena anak buahku kebanyakan laki-laki gitu ya. Nanti kita akan tanyakan lebih dalam, jangan kemana-mana, kita tetap di Issue Reality.